Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih. Kita siapkan nyanyian pembuka dari Madabakti nomor 357. Madabakti nomor 357. Gembala, pergilah cepat, cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Raja Yerusalem. Karena dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam syukur Ekaristi kita pada malam ini, di mana kita datang bersyukur atas segala rahmat berkat, penyertaan dan pendampingan Tuhan bagi kita sepanjang tahun 2023. Dan kita sekarang sudah berada di penghujung tahun 2023, maka kita datang di hadapan Allah untuk mensyukuri semua rahmat berkat Tuhan itu apapun bentuk kehidupan kita. Moga-moga kita semakin diteguhkan, dikuatkan untuk meninggalkan tahun 2023 dan diperkenankan melangkahkan kaki memasuki tahun 2024. Juga bersama saudara-saudari kita yang meminta doa dari kita pada kesempatan ini, selain kita sendiri, tambah keluarga kita dan seluruh wujud doa-doa kita. Kita juga bersama keluarga Yahya Hosea dan Yanti dan ketiga anaknya untuk senantiasa mensyukuri segala penyertaan Tuhan yang boleh dialaminya sepanjang tahun 2023. Semoga apa yang diupayakan di tahun 2024 itu sungguh semakin mereka boleh nikmati. Juga bersama dengan keluarga Bapak Lut Gerus dan Ibu Esther Pasongli, juga bersyukur atas segala rahmat pemeliharaan Tuhan selama tahun 2023, serta bersama dengan anak cucu untuk senantiasa mensyukuri rahmat ulang tahun, utamanya Gaudiel Benedik yang Barak Padang yang boleh merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Dan juga kita mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kita yang telah berpulang, utamanya bersama dengan seluruh keluarga mendoakan Mama terkasih Ji Hong Nio yang meninggal tepat hari ini 27 tahun yang lalu, dan Leang Jeng Hok serta Paulus
Oh Hoi Buhun yang meninggal 10 hari yang lalu. Mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, syukuri segala rahmat berkat Tuhan ini, kita meriksa batin kita, mohon ampun atas segala kelemahan kekurangan dan dosa-dosa kita. Moga-moga dengan pujian dan pengudusan Tuhan kita sungguh layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau menunjukkan kasih setiamu dalam diri Yesus Kristus sabdamu yang memberikan kehidupan. Terimalah kiranya ucapan syukur kami atas kerelaannya menjadi pengharapan kami. Dan dengan demikian kami sungguh semakin menikmati rahmat cinta kasih-Mu, karya penyelamatanmu, terlebih di tahun 2023. Apapun bentuk kehidupan, pengalaman kehidupan, suka dan duka selama 1 tahun ini, kini kami datang di hadapan-Mu Tuhan untuk mau menyerahkan semuanya itu. Moga-moga sungguh semakin meneguhkan, menguatkan kami untuk boleh menginjakkan kaki masuki tahun baru, tahun 2024. Kami membawa dalam doa-doa kami saudara-saudari kami juga yang meminta doa dari kami pada kesempatan ini yang telah kami intensikan. Semoga semuanya itu sungguh semakin berkenan kepadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, waktu itu adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Bahkan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu itu benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus,
Dan dengan demikian, kamu semua dianugerahi pengetahuan. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Refrein, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Refrein, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaan. Refrein, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal mula adalah Firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang yang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging,
bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang dia Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di akhir tahun ini tentu kita akan merenungkan bagaimana perjalanan kita sepanjang 1 tahun di tahun 2023 kita jalani dan kita lalui. Tinggal 2 jam lebih tahun 2023 akan berlalu dan kita akan melangkahkan kaki ke tahun 2024. Maka sebelum kita mengakhiri tahun ini, seperti biasa kita merayakan misteri inkarnasi Allah yang menjadi manusia yang senantiasa menyertai hidup kita. Iman akan Dia yang telah diutus dan sekaligus Dia ada sebelum dunia ini, sungguh-sungguh adalah Allah yang senantiasa menyertai kita sepanjang tahun 2023 ini. Sepanjang tahun ini telah terbentang di dalam kehidupan kita pengalaman suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit yang telah kita alami. Pun tidak sedikit pihak-pihak yang bersama dengan kita telah menghiasi hidup kita dengan segala suka dan duka. Keluarga, orang tua, suami istri, anak-anak, sanak saudara, sahabat, komunitas, kawan maupun lawan, semuanya telah ambil bagian dalam dinamika kehidupan kita, sehingga tahun 2023 ini telah terisi dengan berbagai macam kisah dan kasih. Maka layaklah bersama pemazmur kita memuji Tuhan dan berseru, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, bersyukur untuk segala yang telah kita alami sepanjang tahun ini adalah hal yang paling memungkinkan bagi kita. Paling tidak, kalau hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus, tadi saya sudah sampaikan dalam khotbah, bukan hanya karena kehadiran Yesus dalam keluarga kudus itu membuat keluarga itu kudus, tetapi justru karena mereka setia dan taat dan penuh iman dan keyakinan bahwa apa yang difirmankan oleh Tuhan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan, apa yang diintensikan dalam seluruh kehidupannya, itu akan terlaksana dalam pencarian dan pengharapan berkat iman. Maka kesetiaan dan ketaatan itu menjadi penting untuk sungguh membuat diri kita semakin suci dan semakin kudus. Mungkin banyak orang di luar sana
mencari tempat untuk mau membuat dirinya lebih senang dan lebih bahagia. Tetapi kita lebih memilih untuk datang di depan Allah di dalam bait-Nya yang suci untuk mau merenungkan sedikit bagaimana perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2023 ini. Dan tentu apapun yang terjadi selama tahun 2023, hal yang paling memungkinkan adalah kita bersyukur dan kita hadir dalam perayaan Ekaristi bersama pada malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, Injil malam ini meneguhkan iman kita bahwa Allah yang memberikan kehidupan dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dialah Sang Sabda yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sebagaimana diungkapkan dalam Injil, pada mulanya adalah Sabda, Sabda itu adalah Tuhan sendiri, sumber pengharapan dan kehidupan kita. Yohanes melukiskan tentang bagaimana Sang Sabda yang pada awal mula adalah Allah dan Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pernyataan ini mengandung arti bahwa Sabda itu sebenarnya adalah Allah itu sendiri. Maka setiap kali sabdanya dalam kitab suci itu kita bacakan, kita dengar, sebenarnya kita sedang mendengarkan Allah sendiri yang berbicara dalam kehidupan kita. Sabda Tuhan ini hanya akan kita mengerti dan pahami bila kita rajin membaca dan merenungkannya. Sabda Tuhan itu senantiasa kita dengar ketika hadir dalam ibadat atau perayaan, dalam misa bersama, paling tidak setiap hari Minggu, bahkan mungkin ada yang sungguh merindukan misa harian. Semuanya senantiasa memberi kekuatan, memberi pengharapan dan penghiburan, bahkan teguran atau kritikan yang menyertai pengalaman hidup kita di dunia ini. Menyadari semuanya ini, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, jangan pernah meremehkan peranan pribadi Allah di dalam perjalanan kehidupan kita melalui gerejanya, melalui sabda dan sakramennya, terlebih melalui sakramen agung Ekaristi, wujud nyata kehadiran Allah dalam diri Yesus Kristus Putranya, di mana kita menyambut tubuhnya sendiri. Selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, apa yang harus kita lakukan pada akhir tahun 2023 ini tinggal beberapa jam lagi. Yohanes dalam bacaan pertama mengatakan bahwa waktu ini adalah waktu yang terakhir. Hari ini adalah hari terakhir kita pada tahun 2023. Besok kita telah memasuki tahun 2024. Maka amat baiknya kita melakukan evaluasi, introspeksi dan resolusi diri. Pun bila ada kata maaf yang belum terucap, segeralah mengatakannya agar kita memasuki tahun baru dengan penuh kedamaian. Kehidupan mungkin akan tetap berjalan seperti biasa. Matahari terbit tiap pagi dari timur dan pada sore hari dia akan terbenam di barat. Maka lewat itu, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, bagaimana kita memaknai semua itu sangatlah ditentukan pemberian kita kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Dia telah memberkati kita dengan waktu, Dia telah memberkati kita dengan pengalaman, sumber daya, bakat, karunia rohani, dan orang-orang yang ada di sekitar kita yang begitu baik. Sudahkah kita memiliki sikap syukur atas semuanya itu? Sudahkah kita menggunakan semua bakat yang kita terima untuk memuliakan nama Tuhan? Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk membaca
sabda Tuhan dan berdoa sejenak di hadapannya. Berapa banyak orang yang kita doakan. Selain itu, jadikan juga sebagai momen untuk memikirkan perubahan, menentukan tujuan dan sikap, dan membuat rencana untuk tahun mendatang, tahun 2024. Akhir tahun Bapak Ibu Saudara terkasih merupakan waktu yang tepat untuk resolusi diri agar pada tahun mendatang kita bisa berbuat lebih baik lagi, karena kita membutuhkan kesempurnaan. Akhirnya tentu terima kasih untuk segala kebersamaan kita pada tahun 2023 ini, dan selamat memasuki tahun 2024. Semoga hidup pribadi, keluarga dan rumah tangga, komunitas, rukun wilayah dan paroki kita, serta masyarakat kita menjadi semakin lebih baik lagi, karena kita selalu mau dan ingin untuk memperbarui diri terus-menerus dengan persatukan diri sepenuhnya dengan Allah dalam doa, baik secara pribadi maupun secara bersama dan di dalam kelompok kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, sejenak di depan Allah kita hening, merenungkan perjalanan hidup kita. Tinggal 2 jam lagi lebih kita akan meninggalkan tahun 2023, dan kita akan melangkahkan kaki ke tahun 2024. Mari kita hening sejenak di hadapan Allah, dan mungkin baik kalau untuk sementara mungkin sekitar 5 atau 10 menit kita mematikan lampu gereja.
mencoba menapaki perjalanan hidup di tahun 2023. Tentu kita telah menggoreskan beberapa harapan, kerinduan dan keinginan. Namun kenyataannya pada saat menjalaninya di tahun 2023 ini ternyata banyak yang tercecer. Kenapa hal itu boleh berlalu begitu saja? Tentu kita berikhtiar pada saat awal tahun 2023 untuk mau melakukan yang terbaik. Tetapi justru yang terjadi adalah kebalikannya. Maka di hadapan Allah pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mari kita mencoba melihat kenapa hal itu tidak terjadi dalam kehidupan ini. Kita seringkali lebih banyak menyalahkan orang, bahkan memberontak, bahkan Tuhan kita persalahkan tanpa berani sadar bahwa sebenarnya itu terjadi karena kekeliruan yang aku buat sendiri. Sehingga pada saat orang melemparkan senyum, saya justru merasa bahwa saya diejek, dipermainkan, dan mungkin banyak penilaian-penilaian lain. Seringkali dalam perjalanan hidup, saya hanya menuntut kepada Tuhan, tetapi saya sendiri tidak berusaha untuk mencari kehendak-Nya. Menuntut orang lain, tetapi saya sendiri tidak bisa melakukan. Bagaimana boleh kita mendapatkan kekuatan pada saat kita menghadapi suatu situasi yang paling sulit? Apakah kita masih mampu untuk melihat kebaikan Tuhan secercah harapan sebagaimana nyala lilin, kelihatan kecil tetapi ternyata mampu dan bisa menerangi ruangan gelap asal itu bertahan menyala terus-menerus. Bapak Ibu Saudara terkasih, tentu banyak pengalaman-pengalaman yang kita alami di tahun 2023. Maka baiklah kita mengambil beberapa hal yang harus kita kembangkan ke depan di tahun 2024. Kita meninggalkan yang tentu akan kita buang. Dan mudah-mudahan hati kita semakin lego untuk meninggalkan tahun 2023. Apapun bentuknya kita syukuri hal itu. Dan kita tetap menaruh pengharapan bahwa Tuhan akan semakin menyertai kita di tahun 2024 untuk mencari kehendak-Nya dalam seluruh usaha rencana, kerjaan, dan hidup yang Tuhan anugerahkan. Untuk itu mari kita menyampaikan beberapa ungkapan hati kita pada kesempatan ini. Allah Bapa di surga, begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau menganugerahkan kepada kami putra-Mu yang tunggal, agar semua orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal.
Maka perkenankanlah kami memanjatkan doa-doa permohonan kami kepadamu untuk mengakhiri tahun 2023 ini. Bagi Gereja Katolik sedunia, semoga karena tuntunan dan pandangan-Mu ya Bapa, Gereja Katolik semakin menampakkan citranya sebagai sakramen keselamatan, bukan hanya bagi warganya, tetapi juga bagi masyarakat dan negara. Semoga Engkau memberkati Bapak Suci, para uskup dan para imam, agar mereka dimampukan untuk menjalani tugas dengan baik, dan semoga lewat cara hidup dan pelayanan mereka yang baik, umat-Mu bisa merasakan kehadiran Putra-Mu yang menyelamatkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian dunia, semoga semua negara di seluruh dunia dapat menunjukkan tekad yang baik untuk perdamaian dunia dan tidak mementingkan kepentingan negaranya sendiri dan mengorbankan negara-negara lain. Semua konflik antara negara-negara yang besar di dunia bisa diredakan dan dituntun kepada kesepakatan bersama supaya mengutamakan kemajuan dan kesejahteraan bersama. Semoga segala bentuk ancaman kemanusiaan semakin lenyap berkat perhatian serius pemerintah semua negara untuk memerangi segala macam teror kemanusiaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua keluarga Katolik, semoga semua keluarga Katolik semakin menghayati tugas perutusannya untuk menjadi garam dan terang dunia. Semoga semua keluarga mampu meningkatkan kekuatan di tengah tantangan dunia ini, mampu bertahan dan menyesuaikan diri dalam berbagai kesukaran dan menghayati hidup dalam sukacita dan lewat pola hidup yang selaras dengan iman, terpanggil untuk menciptakan kegembiraan bagi sesama di sekitarnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kami tentunya yang minta doa khusus pada kesempatan ini, keluarga Yahya Hosea dan Yanti bersama dengan ketiga anaknya, juga keluarga Bapak Ludgard Trus dan Ibu Esther Pasongli, dan bahkan kami semua, semoga seluruh berkat-berkat-Mu, tuntunan penggembalaanmu, dan seluruh pengalaman hidup di tahun 2023 semakin meneguhkan kami untuk semakin mengembangkan hidup, cita-cita dan harapan, serta bakat dan talenta, sehingga di tahun 2024 kami sungguh semakin menikmati rahmat cinta kasih-Mu untuk semakin bersatu satu sama lain, terlebih bersatu dengan Dikau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Syukur atas rahmat ulang tahun bagi cucu Gabriel Benedik Barak Padang. Semoga rahmat usia Engkau percayakan kepada anak kami ini semakin membuat dia sungguh semakin menemukan apa yang menjadi harapannya lewat pendampingan kedua orang tua, seluruh keluarga dan siapa saja yang mendampinginya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa
bagi saudara-saudari kami yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Semoga dengan kuasa kasih-Mu Tuhan, melalui para dokter dan siapa saja mendampingi orang sakit, mereka yang sakit boleh Kau pulihkan dari penyakitnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami, seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului. Orang tua kami masing-masing yang sudah tidak ada. Terlebih juga bagi arwah Paulus Pohoyutun yang meninggal 10 hari yang lalu, Mama Chihong Nio yang meninggal 27 tahun yang lalu, Liang Cheng Hok. Semoga orang tua dan saudara-saudara kami ini yang telah berpulang, Kau anugerai hidup abadi di dalam kemuliaan-Mu. Teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir dalam perayaan akhir tahun ini, semoga kami semua semakin menyadari akan pendampingan dan kasih Allah, entah yang kelihatan dan disadari maupun yang tidak kelihatan. Dengan demikian kami semakin mampu untuk bersyukur di tengah rupa-rupa bentuk kehidupan, kerja, aktivitas, di tengah bahaya penyakit-penyakit di dunia yang mengkhawatirkan. Semoga kami diberi keberanian iman dan tidak terkungkung dalam ketakutan, diberi kreativitas dalam berusaha dan tidak terjebak dalam sikap menyerah terhadap keadaan. Semoga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang terbiasa dan tak mudah mengeluh dengan keadaan, tetapi mengambil langkah-langkah yang baik untuk kemajuan diri, kemajuan keluarga, gereja, dan masyarakat dalam bentuk dan wajah yang baru, agar kami lebih siap melangkah pada tahun baru tahun 2024 dengan penuh iman dan pengharapan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, inilah doa dan harapan kami di penghujung tahun 2023 ini. Berkenanlah menerimanya melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan Karisti Kudus persembahan. Nyanyian persiapan persembahan dari Madabakti 352. Alam raya karya Bapa bagi manusia, megah dan perkasa, subur serta daya, hingga seluruh bangsa memuji Pada
Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Penyayang, terimalah kiranya ucapan syukur kami mengakhiri tahun ini, tahun 2023, atas roti dan anggur yang kami persembahkan atas Yesus Putramu terkasih. Semoga Ia selalu menjaga dan melestarikan hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Ya Tuhan. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu
Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dengan satuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Semua percampuran Tuhan kami sambut, lindungi sampai membawa kematian. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Nyanyian komuni dari Puji Syukur nomor 424. Tuhan, Engkau mencipta karena cinta-Mu. Engkau mencipta daku untuk memuji-Mu.
gelisah hatiku selama belum istirahat padamu. Bilakah aku kan berjumpa dan memandang wajahmu. Bagai seekor rusa rindu akan air, begitulah jiwaku rindu akan Engkau. Jiwaku haus akan Engkau, Engkau Allah hidup dan kekal. Bilakah aku kan berjumpa dan memandang wajahmu. Allah telah mengutus putranya yang tunggal ke dunia agar kita dapat hidup demi Dia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat sabdamu segalanya tercipta. Dampingilah kami dan tetaplah mencipta, sebab sabdamu merupakan santapan bagi kami, sampai kami kau persatukan dalam perjamuan kekal kelak. Terima kasih, kami telah datang untuk memuncaki tahun 2023 ini dalam syukur Ekaristi. Semoga seluruh pengalaman kami di tahun 2023 sungguh semakin meneguhkan kami yang perlu kami buang. Bantu kami Tuhan untuk boleh membuangnya, dan dengan demikian tahun baru yang akan kami sambut akan semakin memberikan makna baru untuk hidup di masa yang akan datang. Melalui putramu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sebelum kita akhiri perayaan pada kesempatan ini, perkenankan saya bersama dengan Pastor Nando sekali lagi mengucapkan tentu tetap selamat Natal kepada kita semua, dan terima kasih atas seluruh kebersamaan kita sampai pada saat ini. Sekaligus jika ada hal yang kurang berkenan di tahun 2023 sebelum tahun 2023 ini berlalu, izinkan kami untuk minta maaf kepada Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mungkin melalui perilaku kami, kata-kata atau tingkah laku kami, apalagi sebagai seorang imam di paroki Andalas ini, mungkin ada yang kurang berkenan. Kiranya lewat semuanya itu kami mohon maaf, dan mari kita tetap saling meneguhkan dan menguatkan dan saling mengingatkan dalam banyak hal tentunya ke depan. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi kebersamaan pada kesempatan ini. Selamat mengakhiri tahun 2023, masih ada pas 2 jam lebih, 2 jam. Ya tinggal 2 jam ya. Moga-moga tahun 2023 boleh kita lalui. 2024 saya memberikan kekuatan dan semangat bagi kita semua berkat perayaan Natal yang kita rayakan pada tahun 2023. Saya kira itu, dan diingatkan besok mudah-mudahan sehat. Perayaan tahun baru kita buka dengan hari raya Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Kita rayakan dan membuka tahun baru misa jam 8 dan jam 5 sore. Bagi mereka yang melanjutkan kebersamaan pada kesempatan ini, ya kita di pastoran tetap membuka pintu bagi kita yang mau tinggal. Pengalaman selama ini biasanya kita buru-buru untuk pulang memang ke rumah, karena bersama keluarga kita akan mengakhiri tahun dan menyambut tahun baru, biasanya seperti itu.
Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga berkat Allah turun atas kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa akhir tahun telah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup dari Puji Syukur 553. Kau Raja Maha Kuasa, bertata selamanya. Pemimpin zaman ke